Kesempatan pada pagi hari ini saya akan sharing dengan saudara, melepaskan sebuah pengajaran firman Allah untuk saudara yang pagi ini saya berikan judul kerinduan untuk bertumbuh. Kita langsung baca ayatnya dulu saudara ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12, ini adalah saat-saat Yesus akan naik ke sorga. Dia lepaskan statement perkataan ini kepada para murid-muridnya. Ketika kebersamaannya tidak lama lagi tinggal bersama dengan murid, dia akan tinggalkan para muridnya naik ke sorga. Lihat Yohanes 16 ayat 12, mari jemaat Tuhan bersama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, dan 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, sebelum saya mencoba menjelaskan ayat ini kepada saudara, sekali lagi kita fokus pagi ini bicara tema firman tentang kerinduan ya untuk bertumbuh. Nah, problemnya begini, saya rasa semua orang Kristen, bukan cuman banyak sekali orang Kristen, menurut saya semua orang Kristen pasti rindu rohaninya bertumbuh. Saya yakin kalau pagi ini pun saya bertanya kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, apakah saudara rindu rohanimu mengalami pertumbuhan, imanmu mengalami pertumbuhan? Saya yakin sekali pasti jawaban Anda, pendeta, saya rindu mengalami pertumbuhan rohani. Saya yakin sekali bahwasanya pada dasarnya semua orang Kristen merindukan mengalami kebertumbuhan dalam rohaninya. Tetapi problemnya begini, masalahnya bahwa saya banyak melihat orang percaya, banyak sekali orang percaya. Saya melihat itu mereka itu seperti dalam kondisi frustasi dalam masa pertumbuhan rohani. Saya ulang saudara ya, pertanyaannya ini. Saya banyak melihat bahwa ada banyak sekali orang Kristen itu sedang frustasi dalam kebertumbuhan rohaninya. Kenapa frustasi? Karena dia rindu bertumbuh, sangat punya kerinduan yang besar untuk mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi lihat gambar ini, kerinduan seorang untuk bertumbuh, punya kerinduan besar, ternyata tidak menjamin rohaninya bertumbuh. Itu yang saya perhatikan. Makanya saya banyak melihat hari-hari ini orang dalam kondisi frustasi dalam masa pertumbuhan rohaninya. Karena ternyata begini menurut saya, kerinduan yang besar saja untuk kita ingin bertumbuh, itu ternyata tidak jaminan membuat rohani kita bertumbuh. Saya ulang saudara ya, ini penting dasar buat kita. Bahwa ternyata sebuah kerinduan yang besar saja untuk bertumbuh, itu nggak menjamin bahwa rohani kita pasti bertumbuh. Nah, ketika saya merenungkan ini, yang saya lihat, karena saya menggembalakan jemaat, karena saya berjumpa dengan begitu banyak orang Kristen, namanya pendeta, ketemunya ya seperti itulah. Kalau saudara pengusaha, ketemunya pengusaha. Saya banyak melihat itu yang terjadi, bahwa seorang berkata, saya rindu ingin bertumbuh, tapi nggak bertumbuh loh. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Ternyata begini, kerinduan yang besar saja untuk bertumbuh, itu nggak ukuran jaminan realitanya pasti bertumbuh. Nah, ketika saya coba renungan ini, saya temukan begini saudara. Coba saudara lihat gambar ini. Ternyata gini, kita mesti mewaspadai, kita mesti waspada bahwa iblis, setan ini si jahat, dia itu adalah sang pengacau urutan. Ya, punya kerinduan besar bertumbuh, tapi realitanya nggak bertumbuh. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang sedang merasakan ini. Adakah di antara saudara jangan-jangan dia pendeta yang ngalami itu saya gitu. Saya rindu, punya kerinduan yang besar. Kerinduan saya bergelora banget ingin bertumbuh. Tapi menurut saya nggak bertumbuh. Saya melihat banyak nggak bertumbuh. Nah, ketika saya renungkan ini, yang saya temukan ini, yang Tuhan ingatkan kepada saya ini, yang Tuhan taruh di hati saya, sekarang saya lepaskan bagikan sama saudara. Bahwa waspada saudara ya, dengan si jahat, si iblis. Dia ini adalah sang pengacau urutan. Kenapa saya katakan waspada? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Bukankah firman Allah sudah ingatkan kita
Berjaga-jagalah dan waspada, kata Alkitab. Iblis itu dikatakan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia muter terus setiap hari. Dia beredar-edar terus itu apa? Ya cari orang yang dapat ditelan. Cari orang yang dapat dihancurkan rohaninya. Saya ingin kembalikan saudara pada gambar yang tadi. Perhatikan, tahan gambar ini. Waspada dengan iblis loh. Seperti singa mengaum. Ternyata dia itu sang pengacau urutan. Mungkin Anda bertanya-tanya, apaan ini? Sang pengacau urutan, apa maksudnya ini? Mau dibawa kemana ini? Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Saudara perhatikan dulu gambar ini. Tolong tahan gambarnya multimedia. Perhatikan gambar ini baik-baik. Saudara melihat, harusnya seseorang yang mengalami pertumbuhan rohani, yang benar-benar sesungguhnya bertumbuh. Dia bertumbuh. Nah, seseorang Kristen yang dia benar-benar bertumbuh rohaninya, harusnya lewat proses yang namanya urut-urutannya jelas. Bukan kacau urutannya. Sebelum dia level rohaninya naik tingkat 4, harus lewat proses tingkat 1 dulu. Anak tangga 1 dulu, level 1, level 2, tingkat ketiga, baru keempat. Gak bisa begini orang bertumbuh. Nah, seringkali kita mengenal yang namanya mentalitas instan. Untuk bertumbuh itu butuh 1, kerendahan hati, 2, kesabaran. Saya ulang, untuk setiap kita orang Kristen, termasuk saya, untuk saya dan Anda mengalami namanya pertumbuhan rohani, levelnya mesti berurutan. Sebelum levelnya ke-4 tingkatan rohani kita, harus sabar, harus rendah hati, jangan lompat, tapi melangkah. Urutannya jelas, melangkah level 1 dulu. Tingkat 1, langkah tingkat 2, tingkat 3, baru ke-4. Nah, kadang-kadang kita mentalitasnya instan. Bukan melangkah urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita dari 1, bahkan 1 mungkin belum, langsung maunya lompat tingkat yang ke-6. Apa yang terjadi? Jatuhlah kita. Ada banyak orang Kristen itu mentalnya instan, pengennya lompat, bukan melangkah step by step. Bukan melangkah tingkat demi tingkat, urutannya ini mesti jelas, rendah hati dan sabar. Nah, banyak kita tidak sabar, pengennya lompat langsung tinggi rohaninya. Bahaya, bisa jatuh. Dari 1 langsung ada lihat tangga ini. Dari 1 ada bayangkan ya, imajinasikan. Dari tingkat 1 tangga itu langsung lompat tingkat 6. Jatuh loh saudara. Secara jasmani kalau tingkat 1 lompat 6, Anda jatuh, sorry, kaki bisa patah. Tulang punggung, ya bisa patah. Sorry kata-kata saya, leher bisa patah. Bisa babak belur kita. Bisa hancur-hancuran kita. Bahkan bisa binasa mati kali kita saudara ya. Main lompat, bukan melangkah. Urutannya jelas. Kebertumbuhan rohani sampai dewasa, sampai sempurna serupa seperti Kristus. 1, rendah hati, 2, sabar. Jangan pakai mentalitas lompat-lompat maunya instan. Dari 1 langsung lompat 6. Nggak bisa bertumbuh begitu. Jangan ngomong berbuah. Bertumbuh saja nggak bisa gitu. Loh, ini penting loh saudara ya. Ada banyak kita tuh maunya lompat. Nah, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi, coba lihat gambar ini berikutnya. Apa yang terjadi ya kalau misalnya ada seorang bapak, itu mungkin kita, nganterin anak kita sekolah masih kecil. Kita punya pengalaman itu kan. Saya masih nganter tiap hari anak saya sekolah dengan istri saya. Kan itu kan masa-masa penting pembentukan anak kan. Saya antar anak saya sekolah sambil ngajarin dia, nasihati dia, ngomongin dia dalam perjalanan sampai sekolah. Saudara perhatikan, apa jadinya kalau kita sebagai orang tua nganter anak kita sekolah pertama kali misalnya. Lalu kita ngomong gini sama anak kita, "Nak, buat apa? Ngapain kamu sekolah SD kelas 1? Ngapain kelas 1? Langsung saja kelas 5 deh kamu." Kira-kira menurut Anda bisa gak begitu? Sesungguhnya gak bisa. Tapi tidak tahu misalnya saja, misalnya si orang tua ini nggak tahu bagaimana cara mengaturnya kepada pihak sekolah, bisa meyakinkan membuat pihak sekolah setuju dengan keputusan permintaan orang tua.
Lalu sekolah ini menaikkan ini langsung kelas. Begitu masuk sekolah, harusnya kelas 1, langsung masuk kelas 5. Setuju sekolahnya, mengiyakan pemerintahan papanya ini. Saudara, kalau toh seandainya anak ini diiyakan, diperbolehkan, langsung masuk levelnya level SD kelas 5. Ada tahu yang terjadi apa pada anak kita ini? Anak kita akan stres tingkat tinggi. Anak kita akan frustasi tingkat dewa kali saudara ya. Begitu gurunya melepaskan pelajarannya, bingung dia. Teman-temannya ngerti, dia nggak ngerti. 5 kali 9 berapa? Temannya bisa jawab, dia nggak bisa. Kenapa? Urutannya kacau, urutannya nggak jelas. Harusnya untuk masuk level kelas 5 SD, masuk kelas 1 dulu. Masuk kelas 2 dulu, naik tingkat 3 dulu, naik tingkat 4, baru naik tingkat kelas 5. Setelah urut-urutannya jelas, pemahamannya jelas, tingkat pengertiannya pun berurutan. Begitu urutannya jelas, naik kelas 5, setiap materi pelajaran dia bisa terima. Anak kita gak akan stres. Anak kita tidak akan kacau pikirannya kemana-mana. Anak kita nanti setengah tidak karuan lah saudara ya. Tidak mampu dia memikul beban pelajaran itu. Wah, tingkat tinggi stresnya dia. Oh, dia cuman nggak ngerti sama sekali apa yang disampaikan. 0, dia nggak tahu sama sekali apa yang disampaikan pelajaran. Dia nggak bisa ngerti satupun materi. Kenapa? Urut-urutannya kacau. Saya cuman ingin kasih gambaran. Kenapa ada banyak orang Kristen punya kerinduan besar untuk bertumbuh rohaninya. Tapi ternyata kerinduan besar saja nggak bisa membuat dia bertumbuh. Loh, kenyataan loh. Kenapa? Jangan-jangan ini persoalannya. Mentalitasnya instan, pengen lompat-lompat rohaninya. Urutannya jangan kacau. Nah, si setan untuk hancurkan hidup Kristen kita. Saya ulang ya, dengar baik-baik. Ini pelajaran yang penting. Fresh di open saya dapatkan dari Tuhan. Cara setan untuk hancurkan hidup Kristen kita. Cara setan untuk hancurkan hidup iman kita. Barangkali dia nggak butuh ajaran sesat. Dia nggak pakai ajaran sesat. Cukup dikacaukan urutan. Kacau urutan rohani kita. Udah jatuh kita. Bingung kita nggak bertumbuh. Lain tubuh kita enggak. Kenapa? Dibikin kacau urut-urutannya. Mari untuk memperjelas apa yang sedang saya sampaikan. Lihat ayat yang kita baca tadi. Dari ayat ini saya baca ulang ya, perhatikan kalimatnya. Yohanes 16 ayat 12 berkata begini. Yesus yang berkata ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ini Yesus katakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Dari awal saya udah kasih bocoran. Ini adalah saat-saat Yesus mau tinggalkan para murid. Kebersamaan dengan murid tidak lama lagi. Detik-detik, menit-menit, hari-hari, minggu-minggu dia akan naik ke sorga. Dia tidak lama lagi tinggalkan para murid. Tiba-tiba Yesus berkata begini. Masih banyak hal yang harusnya kukatakan kepadamu. Masih banyak hal yang harusnya ku ajarkan kepadamu. Nasihatku, ajaranku sebetulnya masih banyak banget buat kamu materinya. Kelasnya masih banyak, pelajaran masih banyak materi. Tetapi kata Yesus, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saya mau tanya sama saudara, perhatikanlah pertanyaan saya. Seandainya posisi saat itu yang jadi Yesus adalah Anda, saudara yang jadi Yesus, atau saya yang jadi Yesus. Posisinya saat itu kita yang jadi Yesus. Kira-kira keputusan saudara bagaimana kalau ada jadi Yesus? Mau tinggalkan para murid? Kalau saya misalnya, saya jadi Yesus. Oh, saya akan sampaikan semua pelajaran. Sebelum saya tinggalkan para murid, saya semua materi, semua nasihat, semua pengajaran yang belum disampaikan, saya akan sampaikan, saya berondong semua, saya cekokin semua. Saya akan tinggalkan kamu. Nih, harusnya ini kamu gini, perintahku gini, semua saya cekokin, bombardir semuanya sampai habis. Tapi kalau kita lihat Yesus nggak paksakan seperti itu. Bisa kacau urutannya. Yesus nggak paksakan. Dari mana kita tahu? Dari kalimatnya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dia tahan.
Karena Yesus tahu ada Roh Kudus diutuskan, nanti kemudian akan dijelaskan ketika levelnya sudah nyampe. Yesus gak paksakan, beda sama kita. Beda sama saya, beda sama saudara. Pengennya dipaksakan semua pelajaran. Padahal kita tahu levelnya belum ke sana. Setan hancurkan iman Kristen, saya mau ingatkan. Mungkin gak pakai ajaran sesat dikasih sama kita. Cukup hanya dikacaukan urutan kita, mandek gak bertumbuh. Jangan-jangan hancur kita. Sama, Paulus juga sama. Lihat, Paulus juga sama. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya bacakan ayat ini ya. Tolong perhatikan baik-baik perkataan Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Supaya lebih jelas. Dan aku, kata Paulus, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu, lihat, seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pahami dulu perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku ilu pada waktu itu bicara kepada kamu, gak bisa bicara dengan manusia rohani. Saat itu aku bicara kepada kamu seperti dengan manusia duniawi. Bukan rohani, duniawi. Lalu Paulus ngomong gini, susulah, susu. Makanan yang ringan, yang lembut, yang lembek. Susulah yang kuberikan kepadamu. Pengajarannya yang lembek. Ya, yang lembut pelajarannya. Ya, bukan yang keras gitu. Tapi yang lembut, susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Saya ulang, kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun dipertegas, sekarang pun, saat ini juga kamu belum dapat menerimanya. Kesimpulan dari ayat ini, lalu apa yang Paulus berikan makanan rohani kepada jemaat di Korintus saat itu? Susu yang dikasih sesuai dengan level tingkat kerohanian mereka. Aku tidak bisa bicara kepada kamu seperti manusia rohani, seperti manusia duniawi, nggak bisa nangkap. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Dari ayat ini kita paham, baik Yesus, baik Paulus, perhatikan baik-baik. Yesus dan Paulus memberikan makanan rohani, mengajarkan pengajaran firman, dosis kebenarannya, dosis pengajarannya disesuaikan dengan tingkatan level rohani mereka. Tingkatannya susu, dikasih susu. Sama dengan Yesus, dia tahan. Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum paham. Yesus tahan, gak diberondong sampai habis. Itu kan kita. Maafkan saya, kadang-kadang kita teman-teman hamba Tuhan seperti ini. Bahwa ternyata level rohani ini penting. Jangan sampai kita seperti membuang mutiara di mulut anjing, di mulut babi gitu ya. Nggak nangkep apa-apa yang berharga, nggak nangkep. Salah melepaskan gitu. Kadang-kadang pemahaman kita orang Jawa katakan sakar PDW. Ini contoh teladan Yesus, bahkan seorang rasul yang luar biasa akhir zaman. Dia dosis kebenaran pengajaran disesuaikan dengan tingkat rohani. Saya dari sini pun saya bisa baru tangkap saudara ya. Hati-hati dengan kekacauan rohani. Kekacauan urutan maksud saya. Beberapa lama yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang saya kenal. Lama tak jumpa gitu kira-kira. Ketika ngobrol-ngobrol lama tak ketemu, saya tanya, itu orang Surabaya. Kamu sekarang di gereja mana? Digembalakan di gereja mana? Nggak kemana-mana katanya. Udah kemana-mana maksudnya bagaimana? Ya pokoknya saya tanyain, nggak kemana-mana. Lalu makan rohanimu bagaimana? Makanan rohanimu bagaimana? Makanan iman. YouTube katanya. YouTube. Saya tidak melarang YouTube karena Anda pun ikut saya dengan YouTube kan. Dia berkata YouTube, satu hari dia katakan saya bisa 6 kali dengar di YouTube itu gereja ini khotbah, pendeta ini khotbah, macam-macam. Saya khawatir kalau orang saudara ya, saya tidak menyalahkan YouTube-nya, saya bukan saya mengoreksi gerejanya, pendetanya. Saya ngomong kitanya yang mendengar masalahnya. Kalau kita nggak tahu level urutan kita, jangan-jangan seperti urutan anak tangga tadi. Anda ini levelnya level 2 imannya, kelasnya, tingkat rohaninya. Dosis rohani yang diajarkan harusnya juga tingkat 2 levelnya. Anda dengar dari ini levelnya level 6.
Bingung enggak? Ya menurut saya bingung. Atau Anda levelnya tingkatnya 6. Ketika Anda dengar dari ini, YouTube ini yang Anda dengar levelnya 1. Dari bawah naik ke atas, bukan levelnya. Dari atas levelnya turun ke 3, bukan levelnya juga. Saya mau tanya, naik turun begini lama-lama jatuh Anda. Makanya banyak sekali orang punya kerinduan besar ingin bertumbuh, tapi nggak bertumbuh. Kenapa? Setan bikin kacau urutan pertumbuhan rohaninya. Itu dia, saudara. Apa yang Tuhan ditaruh di hati saya nggak tahan nih, saya sampaikan apa saja. Saya nggak sembunyikan, saya nggak tahan. Supaya Anda memahami, saudara ya, bahwa betapa pentingnya kita memang mendengar firman, tapi sesuaikan urut-urutannya. Kalau saya menggembalakan jemaat, ya saya tahu urutan jemaat saya. Jemaat yang ikut saya tiap hari, ya saya ngerti kan urut. Kemarin saya akan bicara soal kita nggak bisa mengasihi sebelum kita ngalami kasih Tuhan. Ini pun masih ada urutannya dengan ini nih firman. Masih jenjangnya urut-urutan. Karena tiap hari kan saya menyampaikan sama saudara. Urutannya jelas, levelnya jelas, saudara ya. Makanya ini penting, ini urusannya kita. Jangan sampai setan hancurkan iman kita, nggak pakai ajaran sesat, hanya dikacaukan urutannya, kelenger kita tidak bertumbuh. Coba saya tambah satu ayat tentang menambahkan, mempertegas ini. Yesaya 28 ayat 10. Apa kata firman buat kita? Coba sama-sama kita baca dong ayat ini. Yesaya 28 ayat 10, 2 dan 3. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Coba saya baca ulang sekali lagi ya. Ini ayat apa ya kayak gini ya? Kok baru kali ini mungkin Anda baca ini ayat kan? Yesaya 28 ayat 10 ya. Sebab harus itu, kata firman. Mesti begini, mesti begitu, kata firman Tuhan. Tambah ini, tambah itu. Apa sih maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah, ini bicara tingkatan, tahapan, tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan, line upon line. Ya garisnya mesti jelas, line upon line, tingkatannya mesti jelas. Kalau sudah tingkatan level 1 ya tambah lagi kedua, tambah ini tambah itu, mesti begini mesti begitu. Harus ini, harus itu, tingkatannya, jenjang urutannya jangan kacau. Makanya Alkitab saya baca ulang sekali lagi. Ini ayat yang luar biasa, sederhana tapi tidak menyederhanakan rahasia rohani yang tersimpan buat kita. Yesaya 28:10 katakan, sebab harus ini, harus itu, tidak boleh tidak. Ya, urutannya mesti jelas, tahapannya, mesti begini, mesti begitu, nggak boleh meleset. Tambah ini, tambah itu. Bukankah ini bicara level, bicara tingkatan, bicara kelas, bicara anak tangga. Urutannya mesti jelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan 6 turun ke 1. Jangan 1 lompat ke 6. Itu mentalitas instan, bikin jatuh. Kalau udah jatuh, hancur, nggak bisa bangun. Setan hancurkan kita lewat urutan yang kacau ini. Pantesan nggak tumbuh-tumbuh ya. Lagi-lagi saya mau kasih contoh sama saudara begini tentang pertumbuhan rohani. Lihat gambar ini. Saya sering kasih contoh buku legendaris. Satu buku yang legend, yang menurut saya ditulis oleh seorang hamba Tuhan luar biasa. Pengalaman hidupnya dengan Tuhan, namanya Benny Hinn. Saya terima kasih dikirimin sama 2 jemaat online. Ya, buku ini. Dulu saya punya buku ini 2 kali beli, hilang, dipinjam teman enggak balik. Lupa saya memintanya. Puji Tuhan. Saya butuh 1, dikirim 2. Saya berkali-kali baca buku ini sampai hari ini. Ya, judulnya adalah Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat Pagi Roh Kudus. Ya, rata-rata, menurut pengalaman saya ya, rata-rata kalau saya tanya teman saya juga sama. Saya tanya jemaat Tuhan yang punya buku ini sama pengalamannya dengan saya. Rata-rata orang kalau baca buku ini bukan sekali saja. Nanti berapa lama kemudian dia baca lagi. Baca sudah habis halaman 1 sampai selesai. Berapa waktu lagi dia ulang baca lagi. Saya lebih dari berapa kali ya. Saya berkali-kali baca buku ini. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, kadang saya lihat dari buku ini, saya ambil dari buku ini. Pengalaman yang indah dengan Roh Kudus. Nah gini ya, ketika ada seorang pernah cerita sama saya.
mungkin itu pengalaman Anda ya. Waktu baca buku ini pertama kali, dia kurang mendapat apa-apa atau kurang mengerti waktu pertama kali baca. Tapi anehnya, aneh bin ajaib, sangat aneh menurut saya. Itulah Tuhan gitu ya. Ketika baca yang kedua kali, dia berkata apa? Kok saya tambah ngerti ya? Ada banyak pelajaran rohani yang berharga saya dapat. Loh kan aneh. Baca pertama kali buku yang sama. Apakah materinya berubah? Tidak. Isinya berubah? Tidak. Penulisnya sama, isinya sama, bukunya sama, materinya sama. Baca pertama seperti nggak ngerti. Baca kedua kali. Ada begitu banyak pelajaran berharga yang dia dapat. Termasuk saya. Baca ketiga kali. Dapat lagi. Baca keempat kali. Kayaknya ada yang lebih dalam. Aneh kan? Aneh. Kenapa begitu? Kenapa yang pertama rasanya gak dapat apa-apa. Yang kedua banyak dapat pelajaran rohani. Apa sih materi gak berubah? Apa yang berubah? Cara pandang kita. Level tingkat rohani kita yang berubah. Makin tinggi levelnya. Yang gak ngerti jadi ngerti. Tingkat pemahamannya pun naik level. Yang gak paham sekarang berharga. Oh ternyata ini. Kok bisa begitu tambah ngerti? Dapat jamahan Tuhan lewat Tuhan. Levelnya yang naik. Baca tahun kemarin. Levelnya masih di situ. Sekarang naik tambah ngerti. Baca lagi levelnya udah naik tambah paham lagi. Kan kira-kira begitu kan di sekolah kita. Ya. Kenapa gak paham? Ya levelnya belum waktunya. Seperti itu saudara. Nah dengan cepat, dengan waktu yang terbatas yang ada. Saya mau bagikan ini. Saya mau bawa saudara pada titik ini. Hal yang harus kita pahami dalam kekristenan kita tentang urutan yang tepat. Itu begini. Satu, ya, kehidupan itu ternyata harus mendahului pertumbuhan. Ini kebanyakan kata harus saudara ya. Malam-malam bikin gambar kadang-kadang matanya agak kabur saudara ya. Kadang-kadang kedobelan saya. Kadang-kadang lihat tulisan saya sendiri kadang-kadang ketawa saya. Kadang kedobelan. Ada dua yang salah saya koreksi tadi sama multimedia. Tolong diganti. Saya sempat ganti juga. Perhatikan. Yang harus kita pahami dalam kekristenan tentang urutan yang tepat. Apa itu urutan yang tepat? Satu ya. Kehidupan itu ternyata harus mendahului yang namanya apa? Pertumbuhan. Kadang orang berkata begini, Pak, istri saya kok udah bertumbuh rohaninya Pak. Pak, suami saya kok udah bertumbuh Pak. Saya heran Pak, anak-anak saya ajak ke gereja tiap minggu. Tapi saya melihat anak saya udah bertumbuh rohaninya Pak. Saudara jangan ngomong pertumbuhan dulu sama istrimu, sama suamimu. Jangan ngomong pertumbuhan dulu tentang anakmu. Sebelum ngomong pertumbuhan, anakmu, istrimu, suamimu, temanmu, familimu, dia ada kehidupan gak dalam hidupnya? Ada kehidupan Kristus gak? Sebab sebelum bertumbuh, setiap kita harus mengalami dulu kehidupan. Ada kehidupan atau tidak? Kalau ada kehidupan, ya pasti bertumbuh. Tidak akan bertumbuh kalau nomor satu urutannya tidak ada kehidupan. Ada kehidupan Kristus dulu, baru kita bisa bertumbuh. Ada kehidupannya enggak dalam hidup kita? Kalau enggak, jangan mimpi kita bisa bertumbuh. Urutannya jangan kacau. Mau bertumbuh rohani kita harus ada kehidupan Kristus. Apa itu kehidupan Kristus? Kelahiran baru. Begitu kita percaya pada Yesus, pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saat itulah kita mengalami namanya kelahiran baru. Saat itulah yang namanya hidup Kristus, kehidupannya Anda alami, ada di hidupmu. Pastikan saat ini apakah sudah Anda mengambil Yesus, percaya Yesus sebagai juru selamatmu, Tuhanmu secara pribadi. Kalau belum, saya pastikan tidak ada kehidupan dalam hidupmu. Makanya tidak bertumbuh. Sorry kata-kata saya. Jadi jangan ngomong pertumbuhan. Ada kehidupan enggak? Kalau nggak ada kehidupan, nggak bisa bertumbuh. Anda jangan tertipu dengan pohon imitasi. Pohon imitasi plastik itu loh, pohon plastik imitasi itu indah, kekar batangnya. Kalau Anda pergi ke mal-mal tertentu di Surabaya atau di Jakarta, di Bandung, di Cirebon, di kota-kota mana, di Manado, di Papua kan juga ada mal saudara ya. Kalau Anda lihat di mal itu seringkali ada pohon-pohon yang bagus, hijau. Batangnya kekar, bunganya bagus. Jangan tertipu, itu imitasi. Buktinya apa? Nggak ada perubahan. Ya gitu saja pancet, nggak ada perubahan apa-apa. Kenapa? Karena dia imitasi, nggak ada kehidupan. Tetap nggak ada perubahan. Sama dengan kita.
Puluhan tahun jadi Kristen, gak ada perubahan. Cara ngomongnya gak berubah, tetap rusak ngomongnya. Kelakuan hidupnya gak berubah, pancet. Hidup di masa lalu masih terbawa hidup di masa kini. Kenapa? Ya memang tidak ada kehidupan Kristus di dalamnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus, percaya pada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita? Saya teringat ketika anak saya nomor 1 siap untuk dibaptis, yang baptis juga saya. Dan setiap mau baptisan memang itu saya sampaikan. Tapi secara khusus saya ngomong sama anak saya. Bukan ngomong banyak orang, secara pribadi. Siap dibaptis kamu waktu SMP? Siapa? Saya jelaskan pentingnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Karena itu penting loh. Kalau kita belum sampai pada titik menerima Yesus Tuhan secara pribadi, jadi Tuhan kita pribadi, Juru Selamat kita pribadi, nggak ada kehidupan loh. Kehidupan itu ditandai dengan kelahiran baru. Bertumbuh kita, ada perubahan kita. Kalau pohon imitasi bagus tapi nggak ada perubahan. Karena nggak ada kehidupan. Kebertumbuhan urutannya dimulai ada kehidupan. Pastikan urutannya ini jelas. Bicara pertumbuhan, bicara ada kehidupan Kristus gak dalam hidupku. Ada kelahiran baru gak dalam hidupku. Kalau ada kelahiran baru, ada kehidupan Kristus, Anda pasti bertumbuh. Dan saya mau katakan, selamat bertumbuh dalam Tuhan. Sampai bertumbuh dan berbuah. Sampai sempurna seperti Kristus. Tapi dasarnya adalah ada kehidupan. 2, sebetulnya saya mau bagi 7 saudara, tapi 2 saja pagi ini. Lihat yang kedua, urutannya jangan kacau. Ini kemarin sempat saya bilang sama saudara, tapi dengan singkat saya ingin ulang sedikit. Dikasihi Tuhan, urutannya begini, itu harus mendahului mengasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan itu harus mendahului mengasihi Tuhan. Saya katakan kemarin kita nggak bisa mengasihi Tuhan sebelum kita ngalami kasihnya. Ada ayatnya, saya ulang ayatnya. 1 Yohanes 4:19 saya baca dengan cepat. Kita mengasihi, Alkitab katakan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya gambarkan kemarin kita kayak cermin. Hanya bisa memancarkan cahaya, kalau cahaya datang pada cermin hanya bisa memantulkan cahaya. Kita itu akan bisa balik mengasihi Tuhan kalau kita rasakan dulu, alami dulu. Oh iya ya, aku rasakan Tuhan sayang sama aku. Selama kita belum menyadari Tuhan cinta sama saya, Tuhan cinta sama kita, Tuhan mengasihi kita, saya pastikan Anda gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Urutannya kita mesti menerima, menyadari Tuhan cinta saya. Kalau enggak, gak bisa kita cinta Tuhan. Paulus, ayat yang terakhir deh, ini ayat terakhir, 1-2 menit. Ayat terakhir saya baca dengan cepat, Efesus 3:18-19, saya baca dengan cepat. Aku berdoa, kata Paulus buat jemaat di Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Panjang, tinggi, dalam, lebar kasihnya Tuhan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan melampaui logika. Aku berdoa, lagi-lagi berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini doa Paulus. Supaya jemaatnya dapat memahami, dibuka mata nurani imannya. Dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa apa? Oh ternyata Tuhan cinta sama aku ya. Cintanya besar, dalam, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Ternyata Tuhan sayang. Perhatikan, ayat ini berkata, untuk kita ngerti Tuhan sayang sama kita, untuk kita ngerti Tuhan cinta sama kita, itu butuh mata hati kita dibukakan, butuh pewahyuan dari Tuhan. Seringkali kita gak sadar, hanya karena masalah kita hadapi, kita pikir Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan berubah. Itu firman Allah kemarin. Tuhan gak kayak dulu lagi perbuatannya sama aku. Memang butuh pewahyuan kok kata ayat ini. Makanya bagian akhir saya mau katakan begini. Kalau Anda mau berdoa, jangan hanya berdoa untuk berkat Tuhan. Kalau Anda mau berdoa, jangan hanya fokus berdoa untuk perlindungan, mujizat, keajaiban. Berdoalah yang satu ini kepada Tuhan. Supaya mata hati kita terang. Supaya mata hati kita terbuka.
Supaya mata iman kita diwahyukan Tuhan. Mengerti begini, Tuhan ternyata sayang dan cinta kepadaku. Itu penting. Karena itu yang membuat kita bisa cinta dan mengasihi Tuhan. Itu yang membuat rohani kita bisa bertumbuh. Jangan cuma minta berkat. Minta mata hati kita dibuka, dikasih terang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa cinta Tuhan. Dasarnya apa? Tuhan sayang sama aku. Tuhan cinta sama aku. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan dibikin kacau urutanmu. Sabar, rendah hati, melangkah step by step. Ya, jangan lompat. Banyak orang pengennya cepat lompat, pengen cepat tinggi, jatuh nanti kita. Jangan sampai tinggi, lalu yang Anda dengar jatuh levelnya ke bawah. Kacau kan, dari bawah maunya ke atas, di atas maunya jatuh ke bawah. Bagaimana sih saudara ya? Yang jelas urutannya. Saya tidak bicara panjang lebar, tapi doa saya semuanya kita bertumbuh di dalam Yesus Tuhan kita. Mari kita sama-sama naikkan doa lagu ini saudara.